Yo, saya Rena03. Oke, kali ini saya akan ngebahas mengenai update yang ada pada MCDN server. Oke, langsung aja. Yang pertama ada semak-semak. Oke, sekarang semak-semaknya itu diatur ulang. Dan uji coba yang dulu pernah ada, sepertinya bakal diterapkan saat ini. Pada bagian mid lane menjadi lurus kayak gini. Your tower has been destroyed. Dan pada bagian DS lane akan seperti ini. Kemudian untuk Abyssal jadinya kayak gini. Deeds make the man. Your tower has been destroyed. No one is above the law. I will protect the innocent. Dan icon untuk semak-semaknya pun berubah dari icon mata menjadi icon rumput kayak gini. Oke, kemudian yang kedua ada Hermit Crab. Nah, pada bagian mid lane terdapat monster hutan yang berpatroli di sekitar semak-semak. Monster ini tidak menyerang siapapun. Hasil dari membunuh monster ini ya kayak monster jungle biasa sih. Kemudian yang ketiga, Cruise Eagle. Cruise Eagle ini berubah menjadi kayak kumbang ini. Dan dia membawa sebuah bola cahaya. Nah, efek dari membunuhnya juga mendapat peningkatan. Yang pertama itu jalurnya. Karena semak-semaknya berubah, jadinya pergerakannya juga berubah. Jadi kalau ada musuh yang bersembunyi di semak-semak itu bakal kelihatan. Soalnya jalurnya itu bakal masuk ke semak-semak. Oke, kemudian yang keempat ada Dark Slayer. Nah, pada Dark Slayer terdapat peningkatan. Jadi, ketika membunuh Dark Slayer, terdapat sebuah info mengenai creep Dark Slayer-nya. Oke, lalu ketika unit Dark Slayer berada di depan tower, maka serangan pertama yang ditimbulkan akan memberikan efek yang lumayan besar. Oke, selanjutnya ada penyesuaian pada minion lane. Jadi kemunculan jenis-jenis minion itu diubah. Pada awal game hingga 4 menit pertandingan akan muncul 2 minion jarak dekat dan 1 jarak jauh. Lalu pada menit keempat hingga menit ke-8 akan muncul 1 minion jarak dekat, 1 minion jarak jauh, dan 1 minion balista. Balista ini minion jenis baru, jenisnya mirip kayak minion yang meriam, tetapi dia memakai panah. Kemudian pada menit ke-8 hingga seterusnya akan muncul 1 minion jarak dekat, 1 minion jarak jauh, dan 1 minion meriam. Oke, lanjut penyesuaian nilai dari healing pack pada tower. Untuk healing pack pada bagian mid lane yang semula regen sebesar 106 HP tiap detik, sekarang jadi 250 HP tiap detik. Dan untuk bagian side lane-nya juga. Gitu. Tapi untuk bagian side lane ini lumayan di buff, soalnya sebelumnya itu cuma berlangsung 3 detik. Sekarang jadi 5 detik, yang artinya regen yang didapat itu lebih banyak.
Oke, selanjutnya akselerasi pada bagian base. Nah, jadi pada 2 menit pertama, hero yang mati dan hidup kembali, hero tersebut mendapat akselerasi yang lebih tinggi dibanding versi sebelumnya. Our middle lane tower is under attack. Oke, selanjutnya bagian experience battlefield. Nah, sekarang kalian bisa merekomendasikan item kepada tim. Di bagian shop terus item, ada icon kayak pesawat kertas gitu. Nah, kalau dipencet bakal muncul notif kayak gini. Ya, ini masih ngebug ya. Ini sih ya kayak gini lah. Kemudian ada efek baru, yaitu kalian bisa ngasih tahu ke tim kalau musuh membeli item tertentu. Kalian bisa menekan item di bagian leaderboard hero musuh. Dan ya jadinya kayak gini. Bukan cuma item aja sih, tapi kayak spell, waktu respon musuh, dan ultimate musuh gitu bisa dipencet. Oke, lalu ada peningkatan pada riwayat kematian. Jadi riwayat kematiannya ini diperjelas. Oke, lanjut tampilan pada minimap. Jadi untuk skill jarak jauh akan muncul sebuah icon pada minimap. Dan kalau hero tersebut mati oleh skillnya, akan ada animasi kayak gini. Oke, lalu peningkatan pada aggro tower. Jadi ketika hero terkena aggro tower, maka akan muncul stack pada towernya, yang menandakan bahwa semakin banyak stacknya, maka damage yang ditimbulkan semakin besar pula. Ini sangat memudahkan player supaya bisa lebih mudah untuk memprediksi damage yang masuk. Oke, kemudian ada penyesuaian indikator. Untuk pergerakan mundur kayak ultimate-nya Elsu, skill 1 Ryoma, ultimate Yue, dan skill 2-nya Annette. Itu jadi kayak ada garis panah ke belakangnya gitu lah. Oke, lalu yang terakhir ada peningkatan skill. Ada skill 2 Zepis, ultimate-nya Tel'Anas, skill 2 Aleister, ultimate-nya Senil, skill 2 Krixi, ultimate-nya DRC, skill 1 Baldum, ultimate-nya Baldum. Kemudian ada Wukong yang dapat redesign. Jadi Wukong ini mirip banget kayak versi King of Glory-nya. Terus ada Marja yang efeknya jadi kayak gini, jadi kayak kuyang. So itu saja untuk video kali ini. Saya Renoxong Liga, see you on the next video. Bye bye. How careless we could be.